juga yang minta doa dari orang tua kita, terutama doa ibu itu yang paling mustajab ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk telepon ibu saya, jadi saya telepon, halo mak, saya udah, aku udah di Bengkalis. Gerimis ya, cuaca mendung. Nah seperti ini. Nah, urusan ini ya Allah. Akhirnya enggak juga saya lihat nih istighfar terus ingat, dan akhirnya saya ingat dengan ibu saya, dan ini mungkin ini pelajaran penting ya. Setelah kita ngedrone itu tingkat tawakalnya harus tinggi. Kita harus juga yang minta doa dari orang tua kita, terutama doa ibu itu yang paling mustajab ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk telepon ibu saya, jadi saya telepon, halo mak, saya udah, aku udah di Bengkalis jadi dari tadi nggak bisa ngedrone, cuaca ya seperti ini. Ya udahlah, kata beliau. Ya udahlah, kalau gitu mama sholat dulu. Ya udah, ya, akhirnya saya minta doakan mak, ini cuacanya nggak jelas, ini gimana nih, orang ngetrun belum bisa dari oke lah. Jadi akhirnya didoakan, dan akhirnya telepon saya matikan, saya tunggu beberapa menit. Akhirnya observer saya si Pak Tono ini mengatakan cuaca udah nggak ada hujan nih, udah bisa aja, udah bisa. Saya pun coba cek juga kan. Nah, akhirnya apa ya, kita beranikan untuk menerbangkan drone, dan akhirnya kita terbangkan drone. Terbangkan drone di ketinggian di atas 50 meteran, karena saya khawatir kecepatan angin di atas selat itu cukup kencang. Nah ini saya juga cukup khawatir. Nah makanya saya terbangkan di atas 50 meter. Nah lagian kalau untuk proses dokumentasi dengan ketinggian di atas 50 itu 60 bahkan 80 itu objek-objek di lokasi itu yang mau footage yang mau kita ambil itu memang nggak bisa jelas, terlalu detail nampaknya dari hasil rekaman. Ini adalah sebenarnya lokasi yang akan dijadikan untuk dibuat kajian pembangunan jembatan. Lebar dari selat ini 1,5 kilo, jadi 1.500 meteran. Jadi memang ini cukup lebar selatnya, yang menghubungkan antara pulau di Kecamatan Bengkalis dengan pulau di seberangnya itu Pulau Padang, bagian dari administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan ini adalah konsepnya Pak Gubernur yang ingin konsepnya merangkai pulau, jadi membuka konektivitas dan menghubungkan pulau-pulau pesisir di Riau. Memang pulau-pulau di pesisir Riau itu kondisi saat ini memang sangat mengandalkan jalur penggunaan transportasi Peroro. Karena posisi dari as jalan pelabuhan Ketamputi yang tadi itu kita posisi dari sebelah Bengkalis itu tidak sama dengan posisinya dengan yang ada di Pulau Padang. Jadi memang paling enggak tadi jaraknya, makanya kita harus agak belokkan tadi, berkisar 100 meter, 100-an meter juga, karena dia tidak linear, tidak lurus. Jadi antara pelabuhan yang di Ketamputi dan di pelabuhan Dakal yang di seberang ini itu tidak sama. Jadi memang ini yang jadi catatan kita, memang kondisinya memang untuk menggambarkan bahwasanya kondisinya memang berjarak antara kondisi existingnya dengan yang ada di peta. Nah ini kita udah sampai di Pelabuhan Dakal, Pulau Padang. Ini memang kondisi existingnya banyak dikelilingi mangrove,
mayoritas kawasan pesisir di Riau itu banyak ditemukannya mangrove, dan mangrove ini sebenarnya mencegah proses abrasi yang sering terjadi pada kawasan pesisir pantai. Nah, di sini nampaknya memang aktivitas pemanfaatan ruang atau kawasan di sekitar pelabuhan ini memang yang tidak banyak pemukiman, karena jarak pemukiman dari pelabuhan ke dalam itu mencapai 1,5 kilo juga. Nah, ini jalannya ini umumnya berupa sirtu, memiliki lebar 1,5 sampai 2 meter. Nah, tantangan ngedrone ini pertama yaitu karena ada jaringan yang mengganggu dan bangunan-bangunan yang tinggi kadang menghambat sinyal dari remote ke wahana kita, dan ini yang saya khawatirkan. Artinya, nah, saya juga sempat cemas itu bagaimana ini, karena jaringan udah mulai loss, udah mulai putus-putus, dan di indikator remote itu udah tampilan di HP itu remote kontrol itu udah bilang jaringan udah nggak bisa. Aduh, ini seperti mana? Saya udah sempat cemas juga ini, karena ini jauh ini. Resikonya adalah apa? Drone nyemplung, keselat, dan udah selesai, dan itu udah nggak bisa ditawar lagi. Nah, ini sebenarnya beresiko, dan ini cukup menantang jadi misi kita, dan benar-benar ini cukup membuat kita menantang sekali memang misi ngedrone kita hari ini. Nah, akhirnya apa? Saya fokus juga, tenang. Memang di tengah rasa kekhawatiran yang nggak menentu, akhirnya saya tetap fokus meskipun jaringan udah mulai loss. Saya tekan tombol RTA run to home, jadi biar drone kita pulang aja kembali. Akhirnya saya tekan balik, akhirnya saya tekan cepat, akhirnya drone pelan-pelan mulai pulang, dan ini alhamdulillah saya senang sekali, dan ini cukup membahagiakan karena waduh, ini resikonya cukup besar karena di sana faktor pengaruh dari sinyal wifi yang tidak saya perkirakan waktu itu, dan bangunan-bangunan gedung cukup mempengaruhi Riau. Dan ini saya kembali dulu. Nah, berhubung tadi baterai juga mulai habis, makanya kita kembali dan kita akan ganti dulu baterainya. Oke, nah demikianlah pembahasan kita hari ini. Jadi misi kali ini memang kelihatannya cuman dokumentasikan aja, cuman ujiannya cukup besar sebelum kesana itu. Jadi mulai dari cuaca yang tidak menentu, lokasi yang kita dibatasi, waktu juga, dan yang kedua ini faktor sinyal yang mempengaruhi remote control kita dan wahana kita di lokasi, dan ini cukup menegangkan, dan ini misi kita ini hari ini memang luar biasa. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga pada video vlog kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan nanti saksikan terus nih pembahasan kita selanjutnya. Oke, di sesi berikutnya, karena kita akan melakukan tahap pengedronan lagi di lokasi tersebut. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.